Makanya aku dibilang nggak bertanggung jawab, aku agak terkejut. Cuman nggak apa-apa, itu hak semua orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Akhirnya Andres Adelio buka suara terkait dirinya yang diduga menghamili dan lepas tanggung jawab atas bayi yang ada di dalam kandungan Friselda Prilea. Saat ditemui awak media, Andres tampak santai, soal apa yang diutarakan wanita yang karib disapa Ichel itu tak semuanya benar. Jika ada beberapa ungkapan yang tak benar, lantas mengapa Andres seolah menghindar dan baru-baru ini buka suara? Benarkah karena dilaporkan dengan pasal dugaan kekerasan seksual yang ancaman hukumannya tak main-main, 12 tahun penjara, membuat Andres bicara? Mungkin kenapa sih, teman-teman mungkin bingung kenapa sih Res lu nggak ada statement sejauh ini. Aku tuh lebih gini loh, ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalukan, dalam artian apa? Ini aib. Masa bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan, malah kita harus gembor-gembor. Kasihan aku konsumsi publik, jadinya nggak apa-apa, itu hak dia dan keluarganya kok. Aku nggak mau nahan-nahan orang untuk ngelakuin apapun kok. Tapi Bang, kalau dari Bang Ara sendiri emang ada etikat buat bertanggung jawab nggak sih Bang? Alhamdulillah selalu ada kok. Selalu ada. Ada etikat buat bertanggung jawab ya Bang? Ada dong, selalu ada. Bagi aku semua sudah kulakukan yang terbaik. Maksudku kalau untuk lebih lanjutan nanti, seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman. Tak ada respon dan seolah lepas dari tanggung jawab. Permohonan dibalas dengan penolakan. Menghibah direspon dengan hinaan. Sikap-sikap tak gentle itulah yang akhirnya membuat Ichel memberanikan diri untuk buka suara. Hingga akhirnya dengan terpaksa melaporkan orang yang pernah ada dalam hatinya. Aib yang selama ini ia simpan rapi, tapi demi mencari keadilan, Ichel tak peduli dengan semua itu. Saya melakukan semuanya sendirian. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya alhamdulillah besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Aku tahu perbuatanku salah ya. Aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh. Makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama, karena aku sudah ada etikat baik. Lantas benarkah sejak kemunculan Ichel ke publik, Andres yang disebut-sebut sebagai sosok artis kalem sirna dan mendapat julukan sebagai pria yang tak bertanggung jawab hingga mendapat tekanan mental dan cenderung depresi? Benarkah pengakuan mengejutkan Ichel yang hamil membuat Andres takut akan masa depannya? Karir yang dibangun dari nol harus hancur berantakan hanya dalam sekejap. Makanya yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada etikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal aku sudah ada bertemu sama keluarga, aku juga sudah ngobrol ya, maksudnya aku dengan kuasa hukum dan perwakilan keluarga, dia pun dengan keluarganya sudah. Kalau dari saya pribadi, mungkin dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini, kalau tidak ada etikat baik, dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Andres sepertinya akan sulit berkelit karena Ichel dan tim kuasa hukumnya sudah banyak mengantongi bukti-bukti kuat yang membuat Andres sulit mengelak. Dan yang cukup memberatkan adalah soal adanya dugaan menghilangkan nyawa janin dalam kandungan Ichel.
Kalau itu kan hak dia, hak kuasa hukumnya. Kalau dari aku pribadi sih yang penting jauh sebelum ini semua terblow up, jauh sebelum kabar tidak mengenakan ini menjadi konsumsi publik, aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Semuanya sudah kita lakukan dan jalani jauh sebelum kasus ini viral. Jadi aku mau teman-teman juga jangan dipotong, insya Allah jangan dipotong ya. Maksudnya jangan sampai ntar kayak, lu baru nongol lu pas keadaan sudah mendesak, pas udah dilaporin. Aku baca tuh maksudnya kayak, ya lucu. Ya mungkin di satu sisi juga karena memang belum ada klarifikasi dari aku, jadi kan orang bisa beropini. Ntar lah kita atur waktunya.